Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti sebuah acara yang saya kira sangat luar biasa, ya, membahas tentang moderasi beragama. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi qudwatun hasanah bagi kita semua, dan juga tidak lupa kita kirimkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Adapun materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang moderasi beragama dalam perspektif multi agama. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, bangsa yang sangat kompleks, ya, dan majemuk, yang mana yang terdiri dari berbagai macam suku, ya, bahasa, adat, kebudayaan, ya, agama, dan aliran kepercayaan. Ya. Kalau menurut data dikatakan bahwa sekarang penduduk Indonesia itu sekitar ada 268 juta jiwa, ya, yang mana memiliki 714 suku dan memiliki 1100 bahasa. Masya Allah. Ini untuk Indonesia. Kita tahu luasnya negara Indonesia ini seluas dengan benua Afrika. Kita tahu benua Afrika itu terdiri dari beberapa negara. Kita Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, ya, terdiri dari negara kepulauan. Ya. Saya kira kita tidak usah berbicara tentang Indonesia secara umum, ya. Terkhusus di Sulawesi Selatan sendiri ini kita melihat banyak sekali suku, ya Bapak Ibu. Seperti misalnya di Sulawesi Selatan ada suku Bugis, Makassar, kemudian suku Mandar, suku Toraja, suku Patinjo, Bone, suku Duri, ya. Kemudian ada juga Tolotan, ya. Tolotan ini saya kira sudah dianggap juga suku dan juga di aliran kepercayaan, dan masih banyak lagi yang lain. Yang mana hal ini membutuhkan, ya, pemahaman yang moderat. Saya kira antara satu dengan yang lain, jangankan di berbagai pulau, kita menyeberang pulau, tidak menyeberang pulau pun, ya, mempunyai berbagai macam perbedaan. Ya. Seperti misalnya kemarin yang terjadi di Makassar ini, ada orang Takalar itu yang menikahkan anaknya. Dia mengatakan bahwa waktu yang paling baik untuk menikahkan anak itu pada saat setelah asar menjelang maghrib, dan itu yang mereka lakukan, ya, menikahkan anaknya pada waktu asar menjelang maghrib. Sementara orang Bugis Makassar yang ada di Makassar sendiri itu heran, kok bisa melaksanakan pernikahan di sudah hampir maghrib, sudah hampir malam. Ya, kalau orang Bugis Makassar kan mengatakan bahwa waktu yang paling baik itu pada waktu pagi hari. Nah, ini baru mengenai waktu, belum lagi adat istiadat yang lain. Seperti misalnya ketika ingin memanen, ya, memanen memanen padi, ya, memanen padi atau mungkin buah-buahan, tanam-tanaman, itu banyak sekali yang dilakukan. Ada di goa, saya tidak tahu, saya sudah, ya, pokoknya banyak sekali istilah-istilah adat istiadat kita, yang mana kita senantiasa harus moderat dalam menyikapi semua ini, yang mana dalam dalam moderasi itu, dalam moderasi beragama sangat dibutuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, sekarang kita masuk kepada pengertian dari moderasi beragama. Mungkin sebelumnya sudah sudah dijelaskan, tetapi, ya, saya kira ini bersambung juga nanti dengan pembahasan selanjutnya.
moderasi memiliki arti sikap sedang, ya, sikap tidak berlebih-lebihan, ya, sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan, ya. Juga mengandung dua makna kalau kita melihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa moderasi itu maknanya adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jadi tidak keras, kerasnya dikurangi, kemudian ekstrimnya atau fanatiknya itu juga dihindari, ya. Secara lebih luas, moderasi juga bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Istilah moderasi itu baru muncul setelah adanya aksi radikalisme, ya. Paham yang keras, ya. Kalau dalam bahasa kita dikatakan tasyaddud, ya, yang sedikit-sedikit mengkafirkan, ya. Sedikit-sedikit kamu itu salah, neraka, nah, itu yang radikal. Kemudian ekstrim, ya, sangat fanatisme, mengatakan bahwa golonganku yang paling benar, ya, saya yang paling benar, pendapatku yang paling benar, ya. Ya, jadi moderasi itu muncul ketika maraknya aksi radikalisme dan ekstremisme. Kemudian pengertian moderasi beragama di dalam Al-Quran itu yang lebih mendekati adalah kata wasatiyah, ya. Wasatiyah artinya pertengahan, ya. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama adalah, ini menurut Menteri Agama kita sebelumnya, Bapak Lukmanul Hakim, ya, ia mengatakan bahwa sebuah jalan tengah dalam keberagamaan agama di Indonesia. Moderasi juga mengharuskan kita merangkul, ya, bukan memerangi kelompok ekstrim, tetapi mengayomi dan menemani. Kemudian multi agama, lebih dari satu agama atau lebih dari satu ajaran. Saya teringat dengan penelitian salah satu dari teman saya, ya. Ia mengatakan bahwa ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu yang penduduknya itu menikah beda agama. Ya, saya kira ini tidak bisa dihindarkan dari kita, ya, karena kita berbaur antara satu dengan yang lain. Ya. Misalnya di sana di daerah Tator ada sebuah keluarga yang suaminya itu adalah orang Muslim, kemudian istrinya itu non-Muslim, ya, orang Nasrani. Kemudian mereka bersepakat untuk menikah dan mempertahankan keyakinan masing-masing, ya. Jadi pada setiap harinya si suaminya ini melakukan sholat, pergi sholat ke masjid. Kemudian ketika hari Jumat dia melakukan sholat Jumat di masjid. Ketika hari raya juga pergi sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ketika hari Minggu, si istrinya ini pergi beribadah ke gereja, ya. Dan beginilah dia setiap harinya, tanpa adanya pertengkaran di dalamnya, saling memahami antara satu dengan yang lain. Kemudian 2 tahun berikutnya anaknya lahir. Dan ketika anaknya sudah berumur 6 tahun, ya, dibawalah anaknya ini oleh bapaknya, kebetulan anaknya laki-laki, jadi dibawa anaknya ini ke masjid. Kemudian pada setiap harinya, pada sore harinya diperintahkan, disuruh untuk pergi mengaji. Nah, subhanallah, si ibunya ini ketika pada hari Minggu dia tidak pernah memanggil anaknya untuk pergi melakukan ibadah ke gereja, karena dia sudah mengetahui bahwa keputusan dari suaminya untuk menjadikan anak ini sebagai seorang Muslim. Dan ini masih berlanjut sampai sekarang. Kita lihat subhanallah bagaimana moderasi beragama itu dalam keluarga. Tidak ada kekerasan di sana, ya. Saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya dasar hukum moderasi beragama. Yang pertama itu adanya keputusan pemerintah Direktur Jenderal Pendis Pendidikan Agama Islam nomor 897 tahun 2021 tentang petunjuk teknis rumah moderasi beragama untuk dipermani dan dijadikan acuan dalam menyelenggarakan penguatan moderasi beragama.
Ini masih banyak lanjutannya ya. Kemudian di dalam Al-Quran ya, moderasi beragama dikenal dengan kata wasat, wasatoh ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini dalam Al-Quran itu kata wasata itu dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 5 kali ya. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dikatakan wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya. Seorang guru betul-betul menutupi aib dari muridnya ya, dan tidak menceritakan kepada siapapun ya. Saya kira ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mari kita sama-sama menutup aib ya, menjaga lisan ya, aib sesama, menjaga lisan kita untuk tidak membeberkan aib orang lain kepada siapapun. Ini jangankan aib yang terang-terangan ya, itu diperintahkan kita untuk menyembunyikannya, apalagi aib yang masih bersifat simpang siur atau yang tidak jelas ya, otomatis ya diharapkan kita untuk tidak membeberkan. Selanjutnya adalah moderasi. Ya, sekira dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana sikap moderatnya seorang guru ya, yang senantiasa menjadi contoh ya, yang berkarakter ya, dan membina, mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berkarakter, yang mana orang yang memaafkan, orang yang mengayomi, orang yang penuh kasih sayang, maka itu sesungguhnya dialah orang yang berjiwa besar. Maka kita semua dituntut untuk melahirkan para murid-murid kita ya, menjadi orang-orang yang berjiwa besar. Selanjutnya moderasi agama dalam perspektif Islam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, namanya ajaran wasatiyah ya, adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama ya. Kata itu memiliki setidaknya 3 makna. Pertama, bermakna tengah-tengah ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, bermakna adil. Adil maksudnya lurus ya, dan tegas ya. Saya kira berbeda Bapak Ibu ya antara tegas dengan keras ya. Jadi dia tegas dan tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Nah, inilah adil. Kemudian yang ketiga, bermakna yang terbaik, awsatuhum, yang paling bijaksana, yang paling terbaik. Dan ketiga makna ini ya, dia berdiri sendiri dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik. Dalam hadis juga dikatakan khairul umuri awsatuha ya. Sebaik-baik persoalan itu adalah yang di tengah-tengah. Kemudian ada 3 prinsip dasar dalam moderasi beragama ya, yaitu keadilan, keseimbangan, dan toleransi ya. Jadi sering keadilan ya, seperti yang saya katakan tadi, kita lurus, kemudian tegas. Keseimbangan ya, tidak tidak lebih condong kepada kanan dan kiri. Kemudian toleransi, tasamuh ya, saling menghargai. Kemudian moderasi mempunyai 3 pilar, yakni moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan ya. Jadi yang dimaksud dengan moderasi pemikiran adalah bagaimana kita bisa mempunyai pemikiran yang moderat, yang bukan hanya memahami ajaran Islam itu melalui teks ya, tetapi bagaimana bisa memadukan antara teks dengan konteks ya. Jadi ya, tidak memahami seperti misalnya kalau perempuan ya, ada hadis yang mengatakan jihadukunna fi baitikunna ya, jihad kalian wahai perempuan itu adalah di rumah. Dan juga beberapa hadis-hadis yang lain ya. Jadi ketika kita memaknai atau memahami suatu teks, tidak bisa satu teks saja kemudian itulah yang kita pahami bahwa inilah makna yang sebenarnya ya.
Tetapi bagaimana bisa kita mengambil semua teks-teks yang sepadan dengan itu, membicarakan tentang objek yang sama, ya. Kemudian kita pahami, setelah itu kita padukan dengan konteks yang ada sekarang. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa jihadnya perempuan di rumah. Dengan melihat konteks sekarang, banyak perempuan yang sudah profesor, bahkan banyak perempuan itu yang lebih cerdas dari laki-laki. Maaf ya bapak-bapak ya, banyak itu. Ya, seperti misalnya Prof. Huzaimah Tahido yang Allah yarhamha, beliau sudah meninggal. Dan banyak lagi yang lain. Nah, kalau seumpama perempuan yang mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai pengetahuan yang luas, kemudian dia cuma kerjanya di rumah saja, memasak dengan anak-anak, membersihkan rumah, ini kan tanggung sekali. Ya. Kenapa kita tidak ambil yang lain? Ya. Ketika Rasulullah mengatakan jihadukunna al-hajjul mabrur, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan haji mabrur? Ya. Pahalanya haji mabrur adalah surga. Ya. Terus bagaimana hadis yang mengatakan bahwa wanita itu boleh saja berkarir ketika dia mampu. Jadi perempuan itu boleh berkarir di luar rumah, ya, selama pekerjaannya di rumah itu tidak berantakan. Saya kira salah satu cara perempuan ya mensiasati ya pekerjaan rumah atau anak-anak tidak berantakan itu dengan adanya asisten rumah tangga. Tetapi saya kira ibu-ibu sekalian, jangan asisten rumah tangga semuanya dia. Sampai-sampai masuk ke kamar suami juga dia. Nah, ketika kita sudah keluar, wah ini bahaya ini. Ya. Jadi sekarang seperti itu ya. Pemikiran yang moderat. Kemudian yang kedua, gerakan yang moderat. Ya. Dalam hal ini gerakan penyebaran agama yang bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Jadi ketika kita menyebarkan agama kita, tujuannya adalah islah. Tujuannya adalah islah, untuk memperbaiki, untuk menyebar kebaikan, ya. Untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran. Mencegah kepada kemungkaran bukan berarti dengan kekerasan, ya. Ya, jadi kalau umpamanya kita mencegah dengan kemungkaran, dengan kekerasan, ini tidak moderat namanya. Jadi tetap seseorang yang moderat, ya, utamanya seorang muslim, ya, seorang muslim yang moderat berarti tetap dia harus memahami ajaran agamanya secara luas, ya. Kemudian mengaplikasikan ajaran itu tanpa adanya ekstremisme dan fanatisme di dalamnya. Fanatisme dan radikalisme maksud saya. Ya. Saya sendiri itu di Mesir itu sekitar 8 tahun. Ya. Kalau di Azhar itu ya Bapak Ibu, itu kita diajarkan tentang wasatiyah. Jadi semua pandangan-pandangan yang diberikan oleh para dosen kita, prof kita yang ada di sana itu semuanya bersifat wasatiyah, tidak mengarahkan kepada yang Wahabi misalnya, atau yang Salafi, atau mungkin dan lain-lain sebagainya. Tidak mengajarkan kita untuk menyelesaikan konflik itu dengan dengan kekerasan. Ya. Kita tahu kita mempunyai 4 mazhab, ya. Ada namanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, kemudian Hanafi. Ya. Di antara mereka ini banyak hal yang mereka sendiri itu berbeda pendapat, ya. Seperti misalnya dalam mengangkat tangan saat sholat, ada ulama yang mengatakan dengan di depan dada, ada yang di bawah telinga, ada yang pas ibu jari ini harus sampai ke telinga, ada yang di atasnya daun telinga, ya. Kalau seumpama kita tidak moderat dalam memandang, orang yang mengatakan mengangkat tangannya Allahu Akbar, oh salah itu. Karena menurut saya itu ini ibu jari ini di bawahnya telinga harus Allahu Akbar, harus sampai. Nah, itu seperti itu, ya. Tetapi subhanallah, inilah, ya, perbedaan-perbedaan yang ya, yang di dalam saja kita senantiasa harus bertasamuh, harus wasatiyah, ya. Ketika kita melihat itu orang yang banyak luas pengetahuannya, pasti akan mengatakan, oh dia Syafi'i, oh dia Maliki. Ada lagi ketika tahiyat digoyang-goyangkan tangannya begini, ada yang begini-begini. Wah, siapa yang begini? Ya Maliki mengatakan memang digoyang-goyangkan tangan. Kemudian Syafi'i mengatakan nanti setiap
kata Allah, baru kita mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Maliki ada begini. Ada yang goyang-goyang, ada yang tidak sama sekali. Ya, ada yang cuma begini saja. Nah, ini perbedaan, subhanallah. Saya kira banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita diperintahkan untuk senantiasa moderat, ya. Moderat dalam menyikapi semua itu. Kemudian yang ketiga, moderasi dalam praktek keagamaan. Ya. Yakni penguatan relasi antar agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Jadi bagaimana ketika kita mempraktekkan agama kita, ya, kita senantiasa harus moderat. Kita tahu misalnya saja ada Maulid, ya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Ada di suatu tempat mengadakan Maulid, ada yang mengatakan bid'ah, masya Allah. Ada yang kunut subuh dikatakan bid'ah, ya. Ada yang apalagi Bapak Ibu, itu banyak sekali, ya. Jadi kita senantiasa mempunyai moderat dalam praktek keagamaan ini. Ketika ada saudara kita yang melaksanakan Maulid, kebetulan kita ada di situ, ikuti, ya. Atau mungkin seperti misalnya ketika orang mau menikah, ya, ada namanya pandai temu kalau orang Bugis, ya. Ada tidak dasarnya dalam Islam? Tidak ada, ya. Itu budaya, ya. Kalau dalam Islam salah satu dari sumber ajaran Islam itu ada namanya urf, ya, budaya, adat istiadat. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dia bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi misalnya kalau semalam kita melihat mampani tembak itu jauh lebih baik daripada kita siapkan kartu main domino. Itu kan banyak seperti itu, malam penantian akad nikah itu main domino, ada main kartu, ada main gonjreng-gonjreng, bandnya main terus sampai pagi, ya. Atau minum balok di situ. Itu alangkah baiknya ketika kita mengadakan khataman Al-Quran, kita mengaji sama-sama, kemudian kita setelah itu kita makan dan selesai suara. Nah, ini urf, ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, moderasi agama dalam perspektif Kristen. Tidak ada orang Kristen, ya? Iya. Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin, ya, antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama, ya. Jadi Kristen ini menginginkan adanya dialog, ya, dialog moderasi, dan saya kira itu juga sudah terwujud. Pernah Syekhul Azhar itu seorang nomor satu di Azhar, kalau kita sama dengan MUI, ya, MUI pusat, nah itu namanya Syekh Ahmad Thayyib, itu datang ke Indonesia tahun 2019 kalau tidak salah di bulan Maret. Itu mengadakan dialog dengan seorang uskup, ya, dan dihadiri oleh umat Islam dan juga umat Kristiani pada waktu itu, dan dia diadakan dialog tentang moderasi beragama, ya. Kemudian dalam Alkitab sebagaimana menjadi keyakinan bagi umat Kristiani, telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah sang juru damai. Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak ada satu ayat pun yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk berbuat kerusakan, kekerasan, apalagi peperangan. Dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks kedamaian diantaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan, mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira semua agama, ya, semua agama itu tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan, ya. Tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan. Tidak ada yang mengajarkan tentang fanatisme, ya. Dan semuanya ini mengajarkan tentang moderasi beragama.
bagaimana kita memaafkan, bagaimana kita bisa hidup secara damai. Dalam Islam juga udkhulu fis-silmi kafah, ya. Masuklah kalian ke dalam Islam, agama yang damai, ya, secara keseluruhan. Ya. Jadi betul-betul moderat ini adalah ajaran Islam itu sendiri. Jadi ketika seseorang atau seorang muslim yang tidak moderat, otomatis dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Kemudian selanjutnya moderasi agama dalam perspektif Katolik. Ya, Gereja Katolik menyebut diri persekutuan iman, harapan dan cinta kasih. Ya. Ketiga keutamaan ini yang pada dasarnya satu merupakan sikap dasar orang beriman, ya, iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ya, ketiganya satu tetapi tidak seluruhnya sama. Ya. Jadi ini saling berkaitan antara iman, harapan dan juga cinta kasih. Dalam Gereja Katolik tidak menggunakan istilah moderat. Yang ada istilah mereka itu adalah terbuka, ya, terhadap fundamentalis dan juga tradisionalis yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik. Ya. Jadi saya kira ini ya juga mengajarkan tentang moderasi beragama, ya, bagaimana kita menjadi orang yang terbuka, ya, dalam memahami agama. Kemudian moderasi agama dalam perspektif Hindu, ya. Adapun tradisi Hindu, ya, saya kira ini ya, akar moderasi beragama atau jalan tengah, ya, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Ya, periode ini terdiri dari gabungan 4 yuga yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Ya, kita tahu kalau dalam agama Hindu kan punya sekte, ya, punya sekte masing-masing. Ya, jadi derajat berbeda-beda, ya, ada derajatnya masing-masing. Nah, itu untuk mengatasi kemelut zaman dan menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa dihindari dan menjadi keharusan sejarah. Dalam Hindu yang merupakan agama spiritual sangat mudah ditemui ajaran sloka-sloka, mantram yang berhubungan dengan moderasi beragama dan toleransi dalam beragama. Misalnya pada Arya Vega, ini dalam ajaran mereka, saya kira ini ya, bagaimana sebuah keluarga semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, memeluk kepercayaan yang berbeda-beda. Ya, ini melimpahkan kekayaan kepada kita, tumbuh penghargaan di antara kita, ya. Jadi saling menghargai, ya, jadi juga ajarannya itu saling menghargai antara satu dengan yang lain. Selain di Atharva Veda, masih banyak ajaran untuk menumbuh kembangkan kehidupan moderasi beragama. Bisa ditemui misalnya pada Bhagavad Gita, ya. Ya. Sangat moderat dalam beragama dan menghargai pluralisme sebagai konsekuensi kehidupan dalam ajaran mereka, ya, tentang moderasi beragama. Buddha Dharma adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan. Jalan tengah merupakan sebuah cara untuk melenyapkan duka yang bertumpu pada hawa nafsu dan egoisme untuk mencapai tujuan hidup akhir kebahagiaan sejati, yaitu nirvana. Jadi semuanya tujuannya adalah menuju surga, ya. Jadi dalam ajaran agama Buddha juga diajarkan adalah adanya moderasi, yaitu jalan atau bersikap pertengahan, tengah-tengah. Pijakan perjuangan Mahatma Gandhi, prinsip tanpa menggunakan kekerasan. Pada titik inilah semua risalah ajaran agama bermuara pada satu titik, jalan tengah atau moderat, ya. Bahkan kemarin ya kita melihat Bapak Ibu adanya seorang, kalau saya tidak salah agama Buddha, ya, yang dia berkuar-kuar itu, dia mengatakan bahwa seorang manusia itu tidak boleh menyembelih hewan, karena hewan juga itu adalah makhluk Tuhan yang harus hidup seperti halnya dengan manusia. Ya, ini yang menurut, tapi saya kira dalam ini namanya orang yang tidak moderat, ya. Kenapa? Karena dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam, ya,
Ada waktunya kita diperintahkan untuk menyembelih hewan, ya. Ini adalah syariat kita. Jadi semestinya agama yang lain ketika melihat kita seperti itu, jadi semestinya dia memahami itu. Oh, itu ajaran mereka. Jangan dimasukkan dalam ajaran agamanya, ya. Seperti saya pernah juga mendengar, ya, melihat disiarkan di televisi itu adanya gereja yang menyiapkan umat Kristiani yang menyiapkan gerejanya itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Pernah ya Bapak Ibu ya? Subhanallah, kalau seumpama dalam negara kita seperti ini sangat damai. Ya, jadi masjidnya itu tidak bisa ditempati atau mungkin karena sudah penuh, ya, tidak ada lagi tempat kecuali jalan raya, maka dia menyumbangkan gerejanya untuk ditempati sholat Jumat. Boleh tidak sholat di dalam gereja? Boleh, ya. Yang tidak boleh itu ketika di situ ada najis. Ya, kalau ada najisnya berarti itu tidak boleh. Saya kira gereja juga bersih, ya. Ya. Kemudian selanjutnya moderasi agama dalam perspektif Konghucu. Ya. Umat Konghucu yang Junzi beriman pada leluhur budi, memandang kehidupan ini dalam kacamata yin yang. Ya, saya kira ini biasa kita dengarkan. Yin yang, ya, adalah filosofi pemikiran dan spiritualitas seorang umat Konghucu yang ingin hidup dalam Dao, ya. Yin yang adalah sikap tengah, bukan sikap ekstrim, sesuatu yang kurang, ya, sama buruknya dengan sesuatu yang berlebihan. Jadi tidak kurang dan juga tidak lebih. Nah, maka itulah pas, ya, itulah yin yang. Ya. Tengah-tengah di sini bukanlah sikap tanpa prinsip, ya, tapi sikap tengah adalah ajek dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak pada cinta kasih kemanusiaan dan keadilan, kebenaran, bukan yang lainnya. Dalam keberpihakan pada prinsip tersebut, manusia beriman dan luhur budi senantiasa bertindak susila dan bijaksana sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya dan berani. Jalan tengah itu bukan berarti selalu terjadi kesepakatan. Sepakat untuk tidak sepakat pun adalah jalan tengah, ya. Ya, seperti ya kita tidak sepakat atau kita tidak meyakini agama orang lain, ya. Tetapi dalam kesepakatan itu, ya, maka inilah jalan tengahnya, ya. Jalan tengah yang dibangun dengan sikap tengah, ya. Sikap tengah dibangun karena kemampuan kita untuk terus berusaha menerima perbedaan, mengedepankan kebaikan, mengendalikan nafsu, ego, sikap kukuh, dan keinginan mengalahkan dan menguasai yang lain. Gembira, marah, sedih, senang, suka, sebelum timbul, ya, setelah timbul tetapi masih tetap di dalam batas tengah dinamai harmonis, ya. Tengah itulah pokok besar dunia, dan keharmonisan itulah cara menempuh Dao atau jalan suci di dunia. Jadi subhanallah, bagus sekali, ya. Jadi ajaran-ajaran semua, ya, agama di muka bumi ini, ya, semuanya mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian kenapa penting moderasi beragama? Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia, ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya. Karena yang namanya agama ini yang harus kita jaga, ya. Menghilangkan nyawa seseorang, ya, berarti kalau dalam Al-Quran dikatakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi orang yang sengaja menghilangkan nyawa seseorang itu sama halnya dia menghilangkan nyawa semua manusia. Berarti ini ajaran yang sangat bagus sekali, ya, dalam Islam, ya. Jadi kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian yang kedua, manusia semakin bertambah dan beragam, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bersuku-suku, berbangsa, beraneka warna kulit, ya, tersebar di negeri dan wilayah-wilayah masing-masing, yang mana hal ini sangat membutuhkan yang namanya moderasi, ya. Kita memahami antara satu dengan yang lain. Jangankan di luar sana, bahasa orang Makassar saja banyak yang tidak tahu bahasa Bugis,
ya. Ya, di antara kita mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu bahasa Duri, bahasa Mandar, bahasa Tator, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah ini kalau seumpama kita mempunyai paham yang radikal atau ekstrim, ya, maka mudah sekali untuk ya naik pitam, ya. Bahkan dikatakan permasalahan atau konflik agama, ya, itu jauh lebih berbahaya daripada konflik dalam bidang ekonomi dan politik atau politik, ya. Ya. Kenapa? Karena konflik dalam agama itu kadang, ya, orang yang terlibat di dalamnya itu melibatkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai landasannya. Berarti apa ujung-ujungnya? Nyawa taruhannya. Ya, Masya Allah. Hanya karena perbedaan sedikit saja, ya, hanya mengatakan bahwa saya ini lebih benar, sehingga rela untuk mengorbankan nyawa orang lain atau mungkin mengorbankan nyawa diri sendiri. Kemudian selanjutnya khusus dalam konteks Indonesia, ya, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Saya kira yang menjadi persatuan, ya, jadi antara satu dengan yang lain, ya, agama yang satu dengan yang lain, kepercayaan yang satu dengan yang lain, suku yang satu dengan yang lain, bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Yang kita butuhkan di sini adalah moderasi yang menyatukan kita, semboyannya bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan menjadi pedoman kita atau sumber kita dalam di Indonesia ini adalah Pancasila. Inilah yang menyatukan kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya kira waktu kita habis, ya. Sedikit saya ingin memberikan saran, ya. Jadi kita senantiasa harus mengkaji lagi ajaran agama yang benar, ya, agar tetap menjadi umat yang wasatiyah, umat yang pertengahan, tidak terjebak dalam praktik beragama yang berlebihan, tidak terlalu literal atau menjadi liberal, ya. Agama bukanlah semata untuk Tuhan, tetapi juga untuk kemanusiaan, ya. Saya ingin meyakinkan kita semua bahwa hanya dengan pemahaman sekaligus praktik yang benar, agama akan membawa kepada kebajikan umum, ya. Tidak ada pengakuan beragama tapi membawa tidak ada pengakuan beragama yang membawa kepada kemudaratan, ya, termasuk kebencian dan permusuhan. Maka itu bukan Islam yang sesungguhnya kalau ada yang melakukan seperti itu. Nah, demikian sebaliknya pengakuan Islam seraya menginjak-injak dan merendahkan ajarannya juga bukan Islam yang sesungguhnya. Tetapi saya kira itulah kemunafikan atas nama moderasi. Selanjutnya, ya, saya ingin menutup dengan pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah, ya. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.